a second. I need to get my story straight. My friends are Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara demonstrasi percobaan kali ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Oke Bu, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akan mengabsen kehadiran dari kalian ya. Pertama, Sutinah Hadirah Bu. Erika Ristiani Hadir Bu. Rizky Nur Hidayat. Hadir. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah, ada yang tahu nggak? Kita di sini mau demonstrasi percobaan tentang apa? Ya, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Bu. Ya, hari ini kita akan melakukan demonstrasi tentang laju reaksi, di mana kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan dapat mempengaruhi dari laju reaksi tersebut. Selain itu, diharapkan dari kalian semua, anak-anak tercinta, kita dapat menyimpulkan secara bersama-sama tentang apa saja yang dapat mempengaruhi dari laju reaksi tersebut. Jadi, tolong bagikan modul ini kepada teman-teman. Siap Bu. Mohon dibaca ketentuan yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan praktikum. Nah, ini adalah soda kue. Ada yang tahu nama ilmiahnya apa? Natrium bikarbonat. Iya, benar sekali. Ini adalah natrium bikarbonat. Sekarang Ibu sudah menyiapkan dari larutan cuka ini, kita ambil sebanyak 30 ml. Lalu dimasukin ke dalam 3 buah gelas kimia masing-masing berisi 30 ml larutan asam cuka. Lalu kita ambil dengan menggunakan apa ini? Spatula. Kita ambil menggunakan spatula. Nah, Ibu sudah mengukurnya. Di sini ada 3 sendok spatula dari natrium bikarbonat, 2 sendok spatula natrium bikarbonat, dan yang sebelah sini 1 sendok natrium bikarbonat. Nah, sekarang yang harus kalian lihat adalah ini yang untuk gelas ketiga akan direaksikan nanti. Yang sekarang akan kita kerjakan adalah mencampurkan kedua bahan ini secara bersamaan. Tapi untuk itu Ibu minta bantuan dari kalian. Jadi pada saat Ibu menuangkan natrium bikarbonat ke dalam larutan cuka, Ibu harapkan kalian membantu Ibu dengan menghidupkan stopwatch. Oke? Iya Bu. Jadi persiapkan stopwatch kalian. Sudah siap? Sudah Bu. Sudah, Uti? Sudah Bu. Ayo Erika, silakan. Baik Bu. Saya hitung bareng-bareng dan jangan lupa kalian nyalakan stopwatchnya ya. 1, 2, 3. Kalian amati apa yang terjadi. Bu, kenapa gelembung pada gelas kedua lebih cepat habis daripada gelas ke satu Bu? Nah, tadi anak-anakku sekalian, teman kalian Erika pada saat membantu Ibu menanyakan kenapa pada gelas kedua lebih cepat habis dibandingkan gelas pertama untuk gelembung gasnya. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan kepada Saya, Bu. teman kalian si Erika? Karena menurut saya kan volume sama konsentrasi larutan cukanya itu sama. Apa mungkin dipengaruhi sama banyaknya natrium bikarbonat yang dimasukkan ke dalam gelas itu Bu? Untuk menjawab pertanyaan dari Erika, mari kita buktikan dengan menambahkan larutan cuka dengan 3 sendok spatula dari natrium bikarbonat. Berapa waktunya Kak? Jangan lupa ya, kalian catat ya. Baik Bu.
daripada gelas yang kedua. Iya, mengapa? Ada yang mau mencoba untuk mencari atau menjelaskan penyebabnya? Saya Bu, Iya, silakan. jadi kalau misalkan kita bandingin dari jumlah soda kue yang dimasukkan ke dalam asam cuka tadi, semakin banyak soda kue maka semakin cepat reaksi yang terjadi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari jumlah soda kue jumlahnya itu yang tadi 3 sendok itu Ya. memiliki jumlah partikel yang jauh lebih banyak dibandingin sama soda kue yang cuma 2 sendok tadi Bu. Pendapatnya hampir tepat. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Iya, jadi kan silakan. hal ini memungkinkan adanya interaksi partikel dengan jumlah lebih besar. Jadi interaksinya itu dimungkinkan dibandingkan dengan tadi yang jumlahnya sedikit. Ya, semuanya hebat ya, Ibu salut sama kalian. Jadi kenapa pada penambahan 3 sendok spatula gelembung gas yang ada atau yang dihasilkan lebih cepat habis dibandingkan pada gelas kedua yang ditambahkan dengan 2 sendok spatula natrium. Iya, benar sekali penjelasan dari anak-anakku sekalian bahwa reaksi di gelas ketiga lebih cepat dibandingkan reaksi di gelas kedua, lebih cepat dibandingkan dari reaksi di gelas pertama, dikarenakan dari penambahan natrium bikarbonat lebih banyak pada gelas ketiga, yaitu sebesar 3 sendok. Nah, itu berkaitan sama partikel. Semakin banyak jumlah dari natrium bikarbonatnya, maka partikel yang terdapat di dalam natrium bikarbonatnya juga bertambah banyak. Sebagai analoginya gini, ketika kalian berada di ruangan ini dalam jumlah 20 dibandingkan dengan jumlah 40, kira-kira kemungkinan untuk kalian berinteraksi atau saling bertemu, saling berpapasan, mana yang lebih mungkin? Yang berjumlah 40 Bu. Ya, benar sekali, 40. Kenapa? Jadi ketika semakin banyak, maka kemungkinan mereka untuk saling bertemu, berpapasan, maka akan semakin mungkin gitu ya, kemungkinannya semakin besar sehingga menyebabkan interaksinya juga semakin besar. Dengan adanya interaksi, maka reaksi pun akan terjadi. Jadi semakin banyak berpapasan, bertumbukan, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Benar sekali. Nah, kita sudah mempelajari faktor yang mempengaruhi reaksi berupa banyaknya partikel atau konsentrasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang terkait sama kira-kira nih. Ibu punya ada 2 sendok juga, dua-duanya 2 sendok spatula dari natrium bikarbonat, dan ini ada larutan asam cuka, cuman sudah dicampur dengan yang di sebelah sini dengan suhu air dingin. Sudah ditambahkan dengan air dingin juga dan dikelilingin sama air dingin. Nah, kalau yang ini dengan menggunakan suhu air normal biasa. Nah, sekarang coba anakku Setina membantu Ibu untuk melakukan percobaannya. Baik Bu. Nah, anak-anak coba diperhatikan, jangan lupa nyalakan stopwatch. Jadi gini gak apa-apa kan? Kayak gini Bu, Iya, kok gelembung di gelas kedua itu habisnya lebih cepat daripada di gelas satu? Itu kenapa Bu? ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan kepada Rizky Nur Hidayah? Saya deh Bu coba. Iya, silakan Erika. Karena konsentrasi dan volume larutan asam cukanya itu sama dan juga jumlah dari soda kuenya itu sama, apa mungkin suhunya yang mempengaruhi? Silakan pertanyaan dari Rizky Nur Hidayah. Kita lakukan percobaan selanjutnya. Nah, Ibu sudah mempunyai tadi sama ya. Ada 2 sendok natrium bikarbonat yang akan dimasukkan ke dalam 30 ml larutan cuka, tapi hasil pencampuran dari 15 ml larutan cuka dengan 15 ml air panas. Nah, kita masukin. Jangan lupa kalian hidupkan stopwatchnya dan catat waktunya ya. Iya Bu. Ibu hitung bareng-bareng lalu kalian nyalakan stopwatchnya. 1, 2, 3.
waktu yang diperlukan sampai gelembung gas itu menghilang jauh lebih cepat daripada kedua gelas sebelumnya. Kira-kira ada yang bisa menebak apa penyebab dari pada gelas ketiga lebih cepat dibandingkan dari kedua gelas lainnya? Kalau kita bandingkan jumlah dan konsentrasi dari larutan asam cuka itu serta jumlah soda kue yang dimasukkan itu kan sama. Yang membedakan itu kan hanya suhunya ya Bu. Sehingga kemungkinan yang berpengaruh itu pasti suhu. Nah, semakin tinggi suhunya maka akan semakin cepat pula reaksinya. Ya, jawaban Erika hampir tepat. Ada yang mau menambahkan? Kalau menurut saya hal tersebut terjadi karena suhu itu bisa menaikkan energi kinetik dari partikel. Semakin besar energi kinetik yang dimiliki oleh partikel, semakin besar pula interaksi antara partikel-partikelnya. Jadi semakin tinggi suhu, laju reaksi juga semakin cepat. Iya, benar sekali ya jawaban dari kalian semua. Jadi suhu, semakin meningkatnya suhu akan meningkatkan dari apa kata Adinda Rizky? Akan meningkatkan energi kinetik. Energi kinetik itu kan kaitannya sama gerak ya, berarti gerak partikel di sini. Nah tadi kan kita sudah menganalogikan bahwa natrium bikarbonat itu sebagai partikel, sebut itu adalah sebagai suatu partikel. Jadi ketika dia dicampurkan, maka dia nanti akan berinteraksi dengan larutan cuka. Nah ketika suhunya tinggi, maka partikel-partikel itu akan memiliki energi kinetik yang tinggi. Energi kinetik kaitannya sama gerak, berarti mereka akan lebih bergerak dengan cepat. Nah, kira-kira nih ya, Ibu analogikan seperti ini. Ketika kalian ada di ruangan sempit dengan jumlah yang sama, misalnya 20 orang. Satu ruangan itu ada AC-nya dan yang satu tidak ada AC-nya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa kalian akan diam saja di kelas itu? Tidak. Mana yang akan lebih mungkin untuk banyak bergerak? Yang ada tidak ber-AC, tapi tidak ber-AC Bu. Karena kan gini ya logikanya, ketika tidak ada AC berarti mereka pergerakan kan. Ketika gerah mereka akan bergerak gitu untuk mencari udara. Nah ketika bergerak kemungkinan untuk berpapasan atau bertemu dengan temannya itu lebih mungkin terjadi atau tidak? Iya, seperti itu. Sama juga halnya dengan partikel. Ketika energi kinetiknya dinaikkan, partikel itu akan lebih cepat bergerak. Dari sana bergerak, dari sini bergerak, dan mereka akan saling bertumbukan dan nantinya akan menimbulkan interaksi. Dari interaksi itu akan mengakibatkan suatu reaksi. Nah, semakin banyak reaksi yang terjadi, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Seperti itu. Ada yang kurang dipahami? Enggak Bu, sudah paham Bu. Ya, selanjutnya kita akan mencari tahu faktor apa lagi yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini Ibu sudah menyediakan 30 ml larutan asam cuka dengan kondisi yang sama. Lalu ada cangkang telur dengan kepingan kasar atau butiran kasar. Lalu sedikit lebih halus dan yang terakhir itu dia bentuknya serbuk. Nah, yang ketiga, untuk gelas ketiga atau cangkang besar kita akan reaksikan nanti. Kita akan melakukan uji untuk gelas pertama dan kedua. Jangan lupa kalian untuk menghidupkan Stopwatch. Iya, pintar. Ibu hitung ya, sudah siap semuanya? Siap Bu. Ya, 1, 2, 3. Amati apa yang akan terjadi ya. Kenapa ya gelembung pada gelas ke-1 itu lebih cepat habis daripada gelas kedua? Untuk menjawab pertanyaan teman kalian itu ada yang mau mencoba Kalau menjawabnya? menurut saya karena volume sama konsentrasi cuka saat serta massa cangkang telurnya itu sama, apa mungkin karena serbuk atau potongannya itu berpengaruh Bu? Nah, untuk memperjelas dan menambahkan argumen kalian, Ibu akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu dengan menambahkan larutan cuka dengan konsentrasi dan volume yang sama, ditambahkan dengan cangkang telur dengan kepingan yang besar. Jangan lupa nyalakan stopwatchnya ya. Baik Bu. Iya Bu. 1, 2, 3.
Nah, kalau kalian lihat pada cangkang kulit berukuran keping besar itu timbulnya gelembung gas itu sangat-sangat bagaimana? Sangat-sangat sedikit. Ya, sedikit. Dari kejadian tersebut ada yang bisa menanggapi? Kalau kita lihat dari masa cangkang telur yang dimasukkan itu kan konsentrasi dan volume larutan asam cukanya itu kan sama. Kemungkinan besar itu yang mempengaruhi itu bentuk atau ukuran dari cangkang telur tersebut. Semakin kecil potongan-potongan cangkang telur tersebut, maka akan semakin cepat reaksinya. Yang seperti yang pada nomor 1 itu bentuknya serbuk. Ya. Pendapatmu hampir tepat, Erika. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan Lutfi. hal ini karena ukuran partikelnya itu dalam bentuk serbuk memperbesar luas permukaannya jika dibandingkan yang bentuknya itu potongan. Nah, oleh karena itu kemungkinan interaksi antara partikel-partikel dengan jumlah lebih besar sehingga jauh lebih memungkinkan untuk terjadi tumbukan dibandingkan jika ukuran partikelnya besar atau luas permukaannya itu lebih kecil, sesuai dengan penjelasan dari Ibu pada percobaan yang tadi yang telah dilakukan tadi. Nah, anak selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai percobaan selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang keempat, Ibu mempunyai apa tadi ini? Gula Gula batu. Dan yang ada di kaca arloji ini adalah Abu gosok. Langkah kerjanya seperti apa? Coba kalian perhatikan. Apa yang terjadi? Gulanya tidak bisa terbakar, Bu. Iya, tidak ada reaksi kan? Iya. Nah, sekarang apa yang terjadi jika Ibu melumurkan gula batu ini dengan abu gosok yang Ibu bawa? Dan amati apa yang akan terjadi pada gula batu ini setelah Ibu menambahkan abu gosok. Nah, anak-anak, setelah gula batu dilumuri dengan abu gosok lalu dibakar di atas pembakar bunsen ini, apa yang bisa kalian amatin? Gulanya meleleh. Terus tercium aroma harum gula. Kalau tadi kan nggak ada harumnya juga, terus bentuknya juga tidak berubah, tidak meleleh. Ya. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan kenapa? Saya tahu, Bu, karena kan abudan percobaan ini berperan sebagai katalisator. Iya. Apa itu katalisator? Ya, Uti. Katalisator itu adalah zat yang dapat menurunkan energi aktivasi sehingga reaksinya itu cepat terjadi, Bu. Nah, kalau misalkan energi aktivasi itu apa sih? Energi aktivasi itu energi minimum yang harus bisa dimiliki partikel agar ia dapat bereaksi. Iya, jawabannya benar sekali ya yang disampaikan oleh teman kalian, Sutina. Nah, selanjutnya kita kan dari percobaan pertama, kedua, ketiga, dan terakhir barusan sudah mencoba mencari tahu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kira-kira faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi? Saya, Bu, Ya, silakan Erika. berdasarkan demonstrasi yang sudah dilakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama tadi itu ada konsentrasi, kemudian ada temperatur atau suhu, terus ada luas permukaan, dan yang terakhir katalisator. Ya, benar sekali. Ada 4 faktor yang mempengaruhi reaksi.
kegiatan percobaan demonstrasi mengenai laju reaksi hari ini. Sebelum kalian pulang atau keluar dari ruangan ini, ada baiknya salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa? Iya. Marilah teman-teman sebelum pulang kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Past date, my lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back.